2 Korintus pasal 10 ayatnya yang keempat. 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita sedang berjuang. Kita sedang berperang. Orang berperang itu memakai senjata yang canggih, senjata yang mampu memukul mundur musuh. Dan senjata-senjata ini, saudara-saudara, terus menerus dari waktu ke waktu mengalami kemajuan perkembangannya sendiri. Saya mau katakan, ada perubahan, ada perbaikan di kemudian, saudara-saudara. Punya kapal selam, punya segala macam, coba ditunjukin. Inilah perlengkapan senjata kita, mulai memperbaiki diri, berbenah diri. Perbaikannya itu dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, dan anggarannya luar biasa, saudara-saudara. Saya mencatat tahun 2020 yang kemarin bahwa anggaran untuk alutsista saya catat di sini 127,42 triliun, dan ini semua dipersiapkan untuk senjata-senjata yang baik, senjata-senjata yang bagus. Artinya semua ini dipersiapkan untuk menghadapi musuh-musuh secara fisik. Saya lihat di sini Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus di ayatnya yang keempat tadi, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus? Rasul Paulus sangat mengerti bahwa dia harus menegakkan kebenaran di tengah-tengah guru-guru palsu yang muncul pada waktu itu, dan terus-menerus menyampaikan ajaran-ajaran sesatnya. Mereka ingin membelokkan kebenaran itu kepada hal-hal yang lain. Maka Paulus tidak senang melihat kondisi itu. Paulus ingin membentengi jemaat Korintus supaya mereka tidak terbawa dan tersesatkan oleh ajaran-ajaran yang lain itu. Senjata yang dipakai Paulus untuk menghancurkan musuh-musuh adalah senjata yang melebihi senjata-senjata canggih ini tadi, saudara-saudara. Ya, senjata yang melebihi senjata-senjata itu, saudaraku, dan senjata apapun tidak ada memiliki seperti yang dimiliki Paulus, bahwa dia sadar bahwa perjuangannya, peperangannya adalah perjuangan di alam roh supranatural. Karena yang dihadapi juga adalah, saudara-saudara, melawan musuh-musuh, melawan kekuatan-kekuatan supranatural, saudara-saudara. Nah, coba kita lihat perjuangan kita, musuh kita seperti dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi bukan senjata yang tadi, senjata yang lebih hebat dari itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena itu, jangan pakai senjata yang seperti, harus lebih dari itu. Dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikan pinggangan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Saudara, inilah musuh-musuh yang menghadang kita dan yang perlu kita taklukkan, harus kita pukul mundur
dan itu harus kita hancurkan, saudara-saudara. Paulus bilang tadi di ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan yang kelihatan. Ayat yang ke-13, sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Saudara, waktu ini kita sedang berhadapan dengan hal-hal yang sangat jahat, dan itu musuh kita, dan harus kita berperang dengan itu, saudara-saudara. Ya, jelas sekali Paulus bilang bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara, dan sekarang wujudnya bisa kita lihat seperti ini wujudnya. Coba kita lihat dulu. Ya, lihat dulu sampai sini dulu. Wujud penghulu roh-roh jahat di udara itu bukan setan yang giginya bisa keluar, yang ngeri, tangan dan kukunya gede-gede. Tidak begitu, saudara-saudara. Tidak begitu. Tidak, itu musuh kita. Ya, tadi ini salah satu musuhnya. Satu, kita lihat ini. Satu, narkoba. Ini adalah musuh kita, saudara-saudara. Miras, judi, pornografi, dan yang lain-lainnya. Tidak kelihatan punya senjata, tapi sangat mematikan, saudara-saudara. Semua ini adalah musuh dan sangat dekat dengan kita. Jangan sampai kita dihancurkan oleh musuh-musuh ini. Bangsa kita sedang berjuang untuk memerangi narkoba ini. Kata menunjukkan bahwa 50 orang per hari mati karena narkoba. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan angka pengguna narkoba di Indonesia terus naik dalam 2 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional sejak 2017 sampai 2019, angka penyalahgunaan narkoba Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Coba saudara, orang seusia 10 tahun sudah coba-coba pakai narkoba. Anak-anak kita itu jaga. Ya, itu peperangan kita. Ya, ini peperangan kita. Bukan musuh yang jahat yang kelihatan, tapi ini saudara musuh. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta. Kata Ma'ruf saat memberikan pidato di acara Hari Anti Narkotika Nasional, ya, tahun 20. Mengutip data, Ma'ruf menyebut sebanyak 275 juta atau 5,6% dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Ma'ruf mengatakan kalangan pelajar di Indonesia pun sudah terpapar narkoba. Menurutnya sekitar 2,29 juta pelajar sudah menggunakan narkoba pada 2018. Sekarang meningkat apa enggak? Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Sampai sini saja saudara-saudara, kita lihat ini adalah musuh dekat dengan kita. Usia dari 10 berarti usianya Kesia, ya, sampai 59. Mereka sangat rentan dengan narkoba. Lalu perjudian, ya, ini musuh juga. Bahwa perjudian ada banyak menghancurkan keluarga-keluarga, ada banyak menghancurkan rumah tangga. Pornografi, saudara-saudara, tidak kalah dengan narkoba. Kalau sudah kecanduan, maka mereka akan terikat di situ dan akan merusak fungsi otak. Jadi kepada adik-adik sekalian, kepada kita sebagai orang tua, ayo jaga anak-anak kita dan anak-anak kita. Hati-hati dengan keadaan yang begini. Ternyata usia 10 tahun itu sudah ada yang memakai narkoba itu. Saudara, ini salah satu musuh kita. Kita sebagai orang tua supaya tetap menjaga dan berjaga-jaga supaya tidak bawa keluar oleh musuh-musuh kita ini. Puji Tuhan,
Yang kedua, kita lihat musuh yang kedua, pergaulan bebas. Saya mencatat bahwa itu terdiri dari dua kata, pergaulan dan bebas. Coba, pergaulan itu pertemanan dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada masalah pertemanan, bebas, lepas, tidak terikat. Nah, kesimpulannya yuk, lagi ini jaringan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat, itulah pergaulan bebas. Kasih dalam Tuhan, pergaulan bebas ini juga adalah satu masalah. Ini adalah satu peperangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita harus tetap berjaga-jaga dengan kondisi ini. Kebanyakan pergaulan bebas ini terjadi di kalangan remaja, anak SMP dan anak SMA, begitu. Saya mencatatnya juga. Dan masa-masa ini, bagaimana anak-anak muda seperti ini masih mencari jati dirinya dan mereka sangat rentan. Pada saat seperti itu, banyak ABG dikatakan salah langkah jika tidak diarahkan orang tua. Harus ada di sini mentor, harus ada orang tua yang mendampingi anak-anak kita yang usia SMP dan usia SMA. Ini peperangan. Ini diberikan kepada kita satu tanggung jawab. Kita harus menang dalam peperangan itu. Akibat buruknya saudara-saudara, kalau kita lepas kontrol, maka akan hamil duluan. Coba, yang rugi siapa? Kalau sampai terjadi begitu, atau kita biasa zaman sekarang bunting dulu nggak apa-apa, saudara. Masa kita mau tertawa kalau anak kita hamil duluan sebelum nikah dan usianya usia sekolah? Mereka juga rentan kena penyakit HIV, AIDS dan lain sebagainya. Di Indonesia dikatakan 60% anak SMA tidak lagi virgin. Oh saudara, 60%. Siapa itu? Termasukkah anak-anak kita? Kita tidak ngerti, saudara-saudara. Apakah bukan musuh? Musuh. Mari kita perang dengan hal itu. Jangan sampai gereja diam lihat anak-anak kita, bebasnya. Saudara-saudara, 40% anak SMP di Indonesia loh, saudara. Anak SMP bukan lagi virgin, saudara-saudara. Bapak Ibu menangis tidak? Menangis kita. Bapak Ibu, ini menjadi doa kita, menjadi tanggung jawab kita, beban kita jaga anak-anak kita. Bapak Ibu punya anak, saya punya anak. Nah, jaga anak kita bareng-bareng, saudara-saudara, supaya mereka tidak tergerus dengan kondisi. Itulah peperangan kita. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara dan kehamilan di luar pernikahan. Ya, saudara, 11%. Ya, lalu angka kehamilan gelap ya. Iya, tahun 2015 ini paling bawah 58% dari remaja yang aborsi. 58% remaja aborsi, buang bayi. Ya, saudara-saudara, di Jawa Tengah 13 anak setiap tahun dibuang di tempat sampah. Kita harus berdoa buat Jawa Tengah. Sekali lagi, ini adalah peperangan kita. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, harus bertanggung jawab untuk itu. Pergaulan bebas ini menjadi musuh kita bersama. Bawa anak-anak kita, ajari anak-anak kita supaya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan anak-anakmu tanpa pengenalan akan Tuhan. Pembiaran anak-anak kita ke tempat-tempat lain sakarape kok gampang. Hidup di dalam kebenaran firman. Kita harus didik anak-anak ini. Ayat 1 Petrus 1 ayat 15 ayat dan sampai 16 dikatakan begini, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Tuhan mau yang seperti itu kita hidup dalam kekudusan dari Tuhan. Jangan sampai kita terlibat dan masuk dalam pergaulan bebas ini. Anak-anak kita harus kita jaga supaya tidak sampai mereka ada di sana dan pada akhirnya mereka akan rusak dan yang merugi kita semua, saudara-saudara. Satu ayat dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 ini bentengnya harusnya. Dengan apa kasih orang muda mempertahankan apa? Kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ini harus jadi benteng buat anak-anak. Jangan senang dengan anakmu bermain di sana. Ya, wah dia kan masih anak-anak, belum tahu, belum ngerti. Sekolah minggu nggak ngerti, apalah ibadah nggak ngerti. Wes, biar dolan. Kita senang anak kita pergi bermain jauh dengan teman-temannya, tapi kita tidak pernah memperhatikan kebutuhan rohnya. Mari, ini menjadi tanggung jawabmu sebagai orang tua. Jangan biarkan anak-anakmu dan jangan bangga, jangan senang lihat anak-anakmu sehat, bermain di luar sana, semangat, punya otot, begitu saudara-saudara, bisa main sepak bola, tendang ke sana, tendang kemari, naik sepeda bisa kemana-mana. Wah, anakku sehat, ya sehat, tapi perhatikan kebutuhan rohaninya, sehat apa tidak, gitu saudara. Maka dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Jaga sesuai dengan firman. Saudara, saya tidak tahu apakah kita menarik mendengarkan ini, ya. Tapi menarik atau tidak menarik, saya mau sampaikan, inilah peperangan, inilah perjuangan kita. Jaga anak-anak kita dengan kebenaran. Bentengi anak-anak kita dengan kebenaran. Suka atau tidak suka, kau arahkan atau tidak, monggo kerso. Saya sudah menyampaikan bukan satu kali, bukan dua kali, dan berkali-kali saya sampaikan kepada kita. Itu adalah generasi yang berikut. Jangan pernah salahkan dia. Saya sudah bilang itu. Kalau dia masuk penjara, kalau dia melakukan hal-hal yang jahat, tapi salahkan siapa? Kita. Ini lupa kok ya. Salahkan dirimu yang pertama. Kalau terjadi yang begitu buat anak-anak kita, bukan salah 100% di dia, tapi salah di diri kita lah. Itu paling banyak. Kita enjoy saja, kita bangga senang saja dengan banyak teman bermain di sana, tapi kita tidak pernah mengontrol anak itu sekolah minggu, ke gereja, ibadah apa tidak sih? Itu saudara. Ya, mari Bapak Ibu kita diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tidak terlalu senang dengan keberadaan anak kita dengan kondisi yang sehat bermain di luar sana, tapi dia lupa dengan kebutuhan rohaninya. Yang ketiga, saudara-saudara, ini musuh-musuh kita. Ya, pengajar-pengajar palsu itu adalah musuh kita. Itulah yang diperjuangkan oleh Paulus. Aku tidak sama dengan banyak orang, kata Paulus, saudara-saudara. Ya, dia berjuang untuk itu. Dia tidak rela melihat para pengajar-pengajar, guru-guru palsu itu. Tidak senang. Roma 16 ayat 17 dan 18 berkata, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, kata Paulus kepada jemaat di Roma ini, supaya kamu waspada terhadap mereka, ini musuh, ya, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Apa yang pernah kuajarkan, kusampaikan, jangan sampai bertentangan dengan itu, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindari mereka. Ini musuh, perangi, ya. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis,
Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ini peperangan Paulus. Ini perjuangan Paulus. Jangan sampai jemaat di Roma ini disesatkan dan dibelokkan dengan ajaran yang lain. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan orang banyak. Maka dikatakan saudara-saudara, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, ini saudara-saudara, pelayanan itu hanya kedok, pelayanan itu hanya tampilan di luar, tapi sebenarnya dia berbisnis di dalamnya, saudara-saudara. Ini peperangan kita, berperang dengan pengajar palsu, berperang dengan guru palsu. Jangan pernah senang. Kita suka dengan seperti itu, saudara-saudara, karena kalimatnya tadi, ya, kalimatnya yang enak-enak, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Kita senang dengan itu, pintar ngomong. Kita senyap dan terpengaruh, terbawa oleh dia. Hindari mereka. Jangan pernah lalu. Jangan pernah ikut. Jangan pernah kita terpengaruh dengan mereka, saudara-saudara. Harus kita banyak dengar firman, banyak baca firman, saudara-saudara. Harus itu. Kalau tidak ada benteng kita yang kuat. Maka dikatakan tadi merobohkan benteng-benteng nanti. Pengajar palsu, guru palsu itu harus menjadi peperangan kita bagi mereka. Ini Filipi 3:17, saudara-saudara, ikuti teladanku, kata Paulus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanku. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan, seringkali aku bicarakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, saudara. Ini musuh. Kita harus berperang dengan ini. Ya, itulah musuh. Maka kita harus kuat. Benteng diri kita. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya dengan firman. Harus kuat kita dengan firman, saudara-saudara. Ya, bukan cuma dalam nyanyian. Kata firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, usiakan hatiku Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong. Tapi firman Tuhan abai kok kita. Saya berkali-kali ditanya, ya, saudara-saudara, kita lebih banyak baca WA daripada firman apa konten? Kan begitu aja, saudara-saudara. WA seharian itu net dikumpul berapa lembar buku? Firman 2 pasal saja banyak kita yang tahu. Halo, ngaku enggak? Mampu enggak 2 pasal sehari? Banyak yang gagal, ya, banyak gagal. Tapi kita bilang, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kalau kau tahu penolong itu, mesti kau datang kepada penolong, betul? Contohnya, kalau kau terbelit dengan persoalan, ya, saya dibukin, kau akan datang kepada seorang yang bisa menolongmu. Kau datang ke sana. Bukan cuma datang kau ke sana. Pasti kau beri yang terbaik dulu. Mencari hatinya. Firman, kita tahu dia penolong. Tapi tidak pernah kita datang kepada firman.
benar firman itu penolong dalam hidup kita. Amin. Yang keempat kita lihat dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10 tadi, ayatnya yang keempat dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, saudara-saudara. Benteng-benteng itu harus diruntuhkan. Itu yang keempat, musuh-musuh kita. Apa sih yang dimaksud dengan benteng itu? Kekasih dalam Tuhan, benteng yang dimaksud banyak kali orang percaya ini, orang-orang Kristen ini mengaku percaya kepada Yesus, tapi mengecilkan Tuhan. Tapi tetap kuat, aku Kristen, tapi sebenarnya dia mengecilkan Tuhan. Ini contohnya dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 25. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai saksi. Kita kenal Allah, kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak memuliakan. Benteng seperti ini harus diruntuhkan. Ini musuh, saudara-saudara. Ya, dalam diri orang Kristen itu ada hal-hal yang harus dikikis, yang harus diruntuhkan, yang harus kita perangi, yang harus kita habisi, saudara-saudara. Nah, aku percaya. Sekali lagi, 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Tidak tahu memuliakan Dia, tidak tahu bersyukur kepada Dia. Tapi kalau bahasanya orang tua dek ben-ben di Melu, diikut, saudara. Ya. Ini udah 7 hari tuh. Apa enggak buat acara 7 hari nanti? Oh iya. Ini udah selapan lu anakmu. Orang kasih keputusan. Kasih. Enggak ketang, cuman isinya apa itu sayur urap, dikasih telur saking, aduh diiris kecil bisa. Yuk, ini sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini orang Kristen. Ya, sekali lagi saya baca ya. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Tapi sebaliknya, ya kan? Tapi kebalikannya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka bodoh menjadi gelap. Ini diperangi. Jangan biarkan kekristenan kita direnggut sama dunia ini begitu, saudara-saudara. Lalu dia ada di mana? Sebab mereka menggantikan apa? Kebenaran Allah, bukan kebenaran orang. Menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja, menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selamanya. Harusnya Tuhan itu yang dipuji selamanya, tapi berubah, saudara-saudara. Ya, sebaliknya terjadi. Bukan Tuhan itu yang dimuliakan. Bukan benteng-benteng itu. Banyak orang percaya yang begini. Katanya ngaku Yesus dan dia adalah orang Kristen. Tapi dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Ya, Dia senang dipuji, tapi tidak dimuliakan oleh orang Kristen. Yang dimuliakan adalah pekerjaannya. Perasaan orang lain kau jaga, perasaan Tuhan tidak kau jaga. Ngeri amat kita itu. Perasaan orang, kalau saya tidak ikut nanti di acara itu iya. Tapi perasaan Tuhan kau lecehkan dan tidak pernah kau jaga. Kau senang-senang aja itu. Kita mau muliakan Dia. Jangan seperti kita jaga perasaan orang lain, perasaan Tuhan diabaikan. Itu yang harusnya dipuji selama-lamanya,
tapi kita abaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada di kita begitu, berubah. Aku mau bertobat Tuhan, dan jangan pertahankan benteng-benteng itu. Runtuhkan benteng-benteng itu, dikatakan Paulus tadi. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, inilah